Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, salam leadership. Kali ini kita kedatangan 3 orang tamu istimewa dari peserta didik Sesmimen Angkatan 64. Kita awali dari sebelah kiri saya. Yang pertama adalah Serdik Made Wisnu Wardbana, PhD. Beliau ini adalah lulusan PhD dari universitas terkenal di Australia, yaitu Charles Sturt University. Di sebelahnya beliau adalah Mayor Infanteri Reza Gita. Sekarang juga menjadi Serdik Sesmimen Angkatan 64. Beliau ini juga pernah bertugas sebagai Danramil di Tangerang. Tamu kita yang ketiga, yang paling ganteng di antara semuanya yang hari ini, Serdik Eko Wahyono. Beliau ini berpengalaman di SDM karena terakhir bertugas di SSDM Polri. Selamat datang senior, rekan semua. Bang Made, hari ini kita membahas tentang topik yang sebenarnya sudah lama, sejak kita PTIK mungkin sudah menjadi satu kajian akademis di PTIK. Kali ini kita bahas kembali tentang pemolisian masyarakat atau community policing. Izinkan saya menanyakan beberapa hal kepada Bang Made, ke Bro Reja, sama ke Om Eko tentang pemolisian masyarakat. Kita bicara tentang pemolisian masyarakat. Okay. Abang kan pernah penjabatannya juga di wilayah sebelum di Densus 88. Menurut Abang, apa sih community policing itu? Nah, kebetulan dulu waktu PTIK ya, waktu di PTIK itu skripsi saya itu tentang community policing. Wah, cocok berarti. Podcast ini nggak salah mengundang Abang ya? Ya, untung cuma sedikit ya pertanyaannya. Jadi yang saya tahu itu kalau dulu ya secara teoretikal itu community policing itu bisa dilihat dari 2 pendekatan. Jadi satu pendekatan strategi yang mana secara kebijakan dan struktural itu dikerjakan oleh Polri itu dalam bentuk dulu itu waktu masih periode saya dulu itu masih dalam bentuk Babin Kamtimas. Tapi mungkin sekarang perkembangannya pasca 2000, saya kan tamat 2015 itu, tamat PTIK, mungkin ada polisi RW ya tadi. Tapi dulu ada FKPM juga kan? Ada, ya. Itu nanti di pendekatan yang kedua, community policing sebagai falsafah atau filosofis. Jadi bukan hanya dikerjakan oleh anggota Polri, tapi bisa dilakukan oleh semua anggota masyarakat dalam bentuk itu ya, forum kemitraan polisi masyarakat. Ada banyak lah sebenarnya bentuk-bentuk organisasi sebagai bentuk kesadaran masyarakat itu untuk ikut berpartisipasi aktif itu. Tidak hanya FKPM. Tidak hanya FKPM, ada banyak. Dulu kan saya Wakapolsek Makassar, Pinang Ranti yang Jakarta Timur. Wah, jadi itu tawuran tok. Iya, makanya. Nah, makanya dulu dengan jumlah personel yang kurang, kita sangat terbantu dengan keberadaan community policing proaktif dari masyarakat. Jadi pendekatannya 2. Oh ya, berarti pendekatannya satu strategi. Satu falsafah. Tapi strategi itu apa aja Bang? Ya, strategi dalam bentuk struktur sama kebijakan Polri itu seperti apa. Berarti, tapi saya tidak tahu ini ya updatingnya seperti apa. Cuman dulu yang saya tahu ada perubahan mazhab dari pertama itu yang sangat merujuk ke Koban, kemudian ada lagi direformulasi lagi. Jadi memang ada beberapa perbedaan mazhab, tapi yang sepanjang yang saya tahu itu adalah dua pendekatan yang paling utama dari community policing. Tujuannya Polmas ini sebenarnya apa sih Bang? Kalau sebagai strategi dan juga sebagai falsafah? Kalau yang saya lihat itu sebenarnya ada banyak ya. Kalau kita elaborasi itu ada banyak sebenarnya, dari pencegahan kejahatan, preventif, pendekatan Polri dengan masyarakat juga bisa, kan begitu. Ada banyak sih. Ujungnya kepercayaan masyarakat berarti. Salah satu dampak yang diharapkan sih seperti itu. Bahkan kan mengenalkan bagaimana fungsi pemolisian, pendekatan polisi pada permasalahan di masyarakat itu seperti apa gitu sebenarnya. Saya sebenarnya masih banyak pertanyaan nih Kak. Iya. Tapi kita ngopi dulu. Kita yuk gitu. Minum dulu. Kopinya nggak ada ini masanya. Kita nggak ada Yanti, nggak ada Yanto di sini masalahnya. Yanto aja ada Yanto. Yanto kopi Yanto. Ada pengalaman paling menarik ya yang Abang ingat dalam pelaksanaan pemolisian masyarakat selama Abang berdinas di wilayah? Ya, jadi dulu bahkan karena saking
mungkin karena ini ya, waktu jadi Wakapolsek itu kita benar-benar bersinergi lah dengan masyarakat itu. Sampai Gatur Lalin pun mereka terlibat. Bahkan kalau dulu kan, kalau sekarang ada Jumat Curhat. Kalau dulu itu kami proaktif ke masyarakat itu setiap Jumat atau Sabtu malam. Jadi dulu kami kan punya konsep itu bagaimana mengetahui permasalahan yang ada di masyarakat. Jadi jauh sebelum Jumat Curhat itu. Jadi karena di setiap kelurahan itu ada permasalahan berbeda yang harus kami jawab. Hanya beda namanya saja. Kalau sekarang disebutnya Jumat Curhat. Kalau dulu hari Jumat Curhat. Ya, bukan namanya Jumat Curhat. Ya, kita sambang. Jadi biasa. sambang, kita ke rumah RT RW, kumpulin masyarakat, tanya Pak ada permasalahan apa. Karena semisal dulu kan kita kan ada program dari Polres gitu, operasi curat-curas apa pekat ya? Pekat. Terus ada lagi apa? Yang narkotik itu? Operasi antik. Nah, terkadang masyarakat itu ada yang permasalahan yang lebih urgent yang harus dijawab. Yang bahkan sebenarnya lebih simpel. Apa itu? Contoh, Pak banyak tawuran. Ya kan? Ya hanya itu yang masyarakat butuhkan, hanya itu ya. Curanmor. Curanmor, Pak di sini banyak curanmor. Pak di sini banyak ada trek-trekan gitu, semisal seperti itu. Nah, itulah yang berusaha kita jawab. Kekurangan personel, kan dulu kalau Babin Kamtibmas kan hanya satu per kelurahan. Ya, per kelurahan. Itu di backup oleh FKPM. Kemudian ya itu Pokdar Kamtibmas, FKPM, Pokdar Kamtibmas. Dan mereka lah, jadi secara legalitas ada kehadiran Babin. Di situ juga Babin merasa kuat karena ada legitimasi dari Pokdar sama FKPM sebagai perwakilan masyarakat di kelurahan tersebut gitu. Menarik sekali kalau bicara sama Abang sebenarnya. Banyak ilmu yang bisa didapat. Dulu pernah ya. Mungkin kita berikutnya podcast tidak hanya di Polmas, kita bahas bagaimana pengalaman Abang kuliah di luar negeri. Oh iya. Apa moral etik, kompas moral yang bisa diambil bagi polisi. Sebenarnya menarik sih itu, harusnya dibahas sebenarnya. Karena kan kompas moral itu kan menjadi landasan kita dalam bekerja sebagai polisi. Iya. Nanti lain waktu ya Bang. Sepakat. Ya, nanti kita siapkan kopi martabak lah. Iya. Yanto juga. Kita ke Bro Reja. Bro Reja ini Akmil 2008. Iya. Sama saya juga Akmil 2008, satu angkatan. Kecabagannya infanteri. Bro Reja ya, dan pernah jadi dan Ramil di mana? Di Cibodas Tangerang. Cibodas Tangerang ya. Walaupun sudah 3 bulan bergabung di Sespin, tetap mau tentara ya, tidak mau beralih ke polisi ya. Karena saking bangga ya. Kalau direkam saya. Iya. Makanya saya pancing begini kan, bangga. Pak Reja sebagai dan Ramil di Cibodas, Tangerang, bagaimana pelaksanaan tugas sinergi antara TNI dan Polri, khususnya antara Babin Kamtibmas dengan Babinsa, terkait dengan kegiatan pemolisian di masyarakat pada saat Pak Reja bertugas? Selama saya berdinas di Tangerang, yang alhamdulillah sekitar setahun setengah lah ya. Wah, lama juga ya? Enggak, karena saya betah jadi sebentar. Kalau saya nggak betah berhenti karena Sespin. Ya, berhenti karena Sespin. Mungkin kalau nggak Sespin juga lanjut. Ya. Hubungan antara Babinsa dan Babin Kamtibmas khususnya di wilayah saya itu menurut saya sudah sangat bagus ya. Kolaborasi yang dilaksanakan, termasuk tadi yang disebutkan sama Bang Made, polisi RW. Babinsa pun diundang pada saat polisi RW itu sambang ke masyarakat. Jumat Curhat pun Babinsa pun diundang. Jadi tidak hanya kegiatan polisi, hanya polisi saja yang melaksanakannya, tetapi polisi melibatkan kita sebagai TNI, ya terutama Babinsa yang ada di wilayah untuk mengikuti kegiatan-kegiatan tersebut. Itu ya salah satu contoh sinergitas. Dibanding selain itu ya sinergitas lain. Kita juga dari kerjasama antara Polsek sama Koramil itu kalau menurut kami di wilayah Jakarta ini sudah sangat bagus dibanding di wilayah lain. Kenapa? Karena kita sudah sering jalan bersama di berbagai permasalahan, berbagai kasus, sebagai tindakan kita lebih sering jalan bersama mungkin dibanding dengan daerah-daerah. Bro Reja ini kan infanteri, artinya kan hard approach-nya yang lebih di nomor satu kan pendekatan ke kekuatan kan. Sedangkan pada saat jadi dan Ramil kan lebih ke soft approach-nya. Menurut Pak Reja, di masyarakat kita saat ini itu lebih baik pendekatannya dengan hard approach saja atau dengan soft approach? Kalau zaman sekarang, kami nilai lebih ke soft approach. Bagaimana beradaptasi dari
Jadi gini, kalau kami di TNI ini menjadi Danramil ada sekolahnya dulu sebelum menjadi Danramil. Berapa lama? Khusus Danramil ada 3 bulan. Oh, oke. Nah di situ kita diberi pembekalan, diberi materi, diberikan pelatihan terkait untuk menjadi Danramil. Hal apa aja, yaitu pendekatan secara softnya ini dibanding kita pada saat di satuan tempur, di infanteri. Sehingga pada saat Koramil ini kan komando kewilayahan, di mana kita harus mengedepankan teritorialnya kita yang dikembangkan. Karena di TNI pun teritorial sudah menjadi salah satu fungsi utama kami selain pertempuran. Jadi fungsi utamanya TNI ini ada 2 sekarang, fungsi pertempuran dan fungsi teritorial. Makanya ya sebagai Danramil harus dikasih pembekalan dulu sehingga tidak kekuatannya saja yang ditonjolkan, tetapi pendekatan secara soft. Bro Reja, kalau di polisi itu kan Babin Kamtipmas hampir melaksanakan semua tugas dari Mabes Polri turun ke Polda, turun ke Polres, Polsek, akhir ujung-ujung pelaksanaan juga. Yang paling banyaknya adalah Babin Kamtipmas. Untungnya mereka dibantu oleh Babinsa. Nah, pertanyaan saya, selama ini pengalaman Pak Reja ada nggak kendala yang terjadi antara sinergitas antara Babin Kamtipmas dengan Babinsa ini? Selama saya berdinas sampai saat ini mungkin bisa bilang 0 permasalahan antara Babinsa sama Babinsa. Hampir tidak ada. Hampir tidak. Karena memang kalau di polisi itu 1 kelurahan 1 Babin, kalau kami 1 kelurahan 3 Babinsa. Jadi secara tidak langsung harus bekerja sama nih. Kalau enggak akan ke-handle tuh. 1 kelurahan, apalagi di Jakarta yang populasinya begitu padat, itu nggak akan bisa handle dengan 4 orang itu, 3 Babinsa 1 Babin itu nggak akan bisa handle kalau tidak bekerja sama. Makanya di tempat kami di Cibodas belum pernah ada permasalahan antara Babinsa dan sinergisitas itu memang tidak hanya di teori tapi dalam prakteknya. Kalau kita mau lihat itu yang paling kompak, itu paling sinergi itu antara Babinsa betul, wilayah dan wilayah. Betul. Yang paling bawah itu justru kelihatan sekali kompaknya. Lagi kita beralih ke Om Eko nih, karena Om Eko ini lama di SDM perawatan, Bang. Oh iya. Om Eko lulusan Akpol 2009 sarjana ya. Siap. Junior apa enggak? Ya, dari segi senioritas Akpol masuknya saya. Siap. Dari segi umur saya ya. Om Eko, kita kan sekarang filosofi kita adalah pemolisian modern yang lebih mengutamakan pencegahan kejahatan dibandingkan dengan penegakan hukum. Iya. Nah, dari segi manajemen sumber daya manusia, apa yang harus dilakukan oleh pengelola sumber daya manusia Polri untuk membantu filosofi mengutamakan pencegahan ini daripada penegakan hukum, termasuk di dalamnya adalah pemolisian masyarakat ini, gitu, Om Eko? Ya, terima kasih ya Bang ya. Sebenarnya saya di SDM juga sudah lama, 4 tahun. 4 tahun. Tapi bidangnya adalah di perawatan personil. Oke. Tapi sekelumit mungkin kita bisa ambil terkait dengan pasti siklus SDM ya Bang ya. Yang terkait dengan penguatan personil pada saat nanti dia setelah direkrut, habis itu digunakan dalam artian dalam pembinaan karir ya Bang ya. Di dalam hal pemolisian ini, personil-personil yang awalnya kita rekrut dari masyarakat umum, kita kan sudah lakukan dalam pola pendidikan. Sekian lama pendidikan sudah diberikan, itu ada perwira, ada bintara ya Bang, termasuk ada teman-teman. Dalam Polmas ini yang kita butuhkan untuk terjun ke wilayah itu kebanyakan adalah perwira-perwira yang kira-kira yang lulusan daripada kemarin SIP ya Bang ya. Terus bintara-bintara, dimana kalau kita lihat saat ini di pola penggunaan personil, orang-orang yang mengampu di Babin Kamtipmas itu kebanyakan adalah personil yang sudah tua Bang. Iya, udah senior-senior. Oh, udah senior-senior, makanya mungkin dengan rekrutmen yang setiap tahun ada untuk bintara, termasuk SIP ini sangat luar biasa, ini banyak SIP. 2 gelombang lagi. Iya, 2 gelombang Bang. Makanya di situ kita bisa melihat bahwa seorang Babin Kamtipmas itu tidak harus hanya bintara saja Bang, tapi bisa diampu oleh seorang perwira. Karena apa? Mereka yang kita lihat adalah kompetensinya Bang ya, bisa mengelola lingkungan di mana mungkin dia pertama tinggal. Yang kedua, mungkin pada saat perwira itu punya jabatan sebagai kanit Babin Kamtipmas,
Sebagai kanit pun dia harus bisa mengelola lingkungan, tidak hanya dia sebagai punya jabatan. Anggotanya di mana posisi, dia harus juga bisa mengelola di daerah situ. Tidak hanya melulu mengecek saja, tapi semua masyarakat yang dikelola oleh Babin Kamtibmas itu juga bisa dimonitor oleh perwira itu sendiri. Nah, sebagai mungkin pimpinan Bang ya, pimpinan suatu Dari internal Kapolsek. ya? Ya, dari internal Bang. Kayak setingkat Kapolsek itu memang benar-benar harus bisa memberdayakan perwiranya, terutama mungkin kanitnya Bang ya, termasuk Babin Kamtibmas, yang kira-kira memang personil Babin itu kalau saya lihat sangat kurang ya Bang, sangat kurang. Makanya Om Eko, apakah Om Eko melihat ada fenomena penempatan personel polisi itu lebih banyak di fungsi gakum daripada di fungsi preemptif dan preventif? Apakah dari segi SDM Om Eko melihat fenomena itu? kalau melihat itu memang benar Bang ya, Iya. karena saya lihat fokusnya itu pada tindakan represi Bang. Iya. Saya juga Sangat merasakan itu sebagai Kapolsek. Ya, nah disitulah pola itu yang kiranya nanti sebenarnya SDM ini memberikan suatu vitamin kepada pimpinan. Iya. Oh ini loh fenomena yang terjadi di wilayah. Berarti apa kira-kira yang diberikan ke SDM? Apakah penambahan terkait rekrutmen? Dari tahun kemarin kok kurang nih. Berarti kita tambah rekrutmen di Bintara misal. Atau KSIP. Karena dia bisa mengampu daripada seluruh Babin Kamtibmas yang ada di masing-masing polsek. Om Eko, sebenarnya menarik sekali ya yang kita bicarakan ini. Maksudnya jika kita membahas tentang pemolisian modern, kita kaitkan dengan pemolisian masyarakat, apalagi dengan pemolisian prediktif, atau bagaimana kita memprediksi kejadian berikutnya dengan memprediksikan kejadian, maka kita membutuhkan sebenarnya pemolisian masyarakat ini. Karena kan data informasi itu adanya di sana ngumpulnya. Ya. Tapi karena keterbatasan waktu nih Om Eko, kita harus akhiri podcast kita kali ini, bahwa kami dari Pokjar 10 serta Didik Seswimen Angkatan ke-64 kali ini kami membahas tentang pemolisian masyarakat atau Polmas atau community policing, yang saat ini kita berada di area modernisasi, bahwa pemolisian modern itu tidak hanya berfokus pada penggunaan alat-alat modern untuk membantu tugas. Tetapi pemolisian modern itu adalah cara berpikir dan cara bertindak polisi, bagaimana dia mengutamakan melakukan pencegahan kejahatan daripada melakukan penegakan hukum. Kabar Polri saat ini Irjen Pol Fadil Imran sering mengatakan bahwa menangkap penjahat adalah suatu kebanggaan, tetapi mencegah masyarakat menjadi korban kejahatan adalah suatu kemuliaan. Sampai jumpa dalam kesempatan. Salam leadership.